Salam, senang bisa berjumpa lagi. Kali ini saya akan menyampaikan satu topik firman Tuhan dengan judul mengasihi bukan dengan perkataan. Mari kita berdoa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, pimpin dan terangilah hati kami, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Ada ungkapan yang berkata begini, seseorang bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi orang yang mengasihi pastilah memberi. Rasul Yohanes, sang penulis firman ini, sering disebut sebagai murid yang dikasihi Tuhan. Dia mengalami kasih Tuhan yang begitu besar, maka hal itu sangat menguasai kehidupannya. Melalui renungan ini kita dapat belajar 3 hal penting. Pertama, dasar mengasihi. Mengapa kita harus mengasihi? Pertama, kita mengasihi karena itu adalah perintah sekaligus teladan dari Tuhan Yesus. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Di dalam ayat 11 dikatakan bahwa mengasihi itu sudah wajib hukumnya dari semula. Itu adalah satu keharusan. Kedua, mengasihi sebagai bukti pertobatan kita. Bahwa Galatia 5 ayat 22 menyatakan kasih itu merupakan buah roh. Orang yang sudah mengenal Tuhan, mengalami kasihnya dan hidup dalam roh, maka akan menghasilkan buah roh. Salah satu dari buah roh itulah kasih. Yang kedua, cara mengasihi. Bagaimana kita mengasihi satu dengan yang lain? Cara yang Alkitab katakan dalam ayat 18, mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Karena kasih bukan hanya sekedar kata-kata. Kita bisa mengucapkan kalimat, aku mengasihimu, I love you full, dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak cukup. Kasih harus disertai dengan perbuatan yang baik dan benar. Melakukan sesuatu tanpa kasih dan kebenaran itu adalah hal yang sia-sia. Sebagaimana kalau kita baca 1 Korintus 13 ayat 1-3. Tahu kebenaran namun tidak berbuat apa-apa, itu juga sia-sia, tidak alkitabiah. Maka memiliki pengetahuan, memiliki iman harus disertai dengan kasih. Yesus menjadi model dan contoh utama di dalam kehidupan kita, bahwa dia mengasihi bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Yesus datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya untuk kita. Dia tidak mencari muka, tetapi justru dia mengorbankan diri sebagai bukti kasihnya. Yang ketiga, ciri orang yang mengasihi. Orang yang mengasihi, pertama, makin percaya dan semakin mendekat kepada Allah. Kedua, menuruti perintah Tuhan, ada obedience, dan berbuat yang berkenan kepada Allah. Orang-orang yang hidup di dalam kasih Tuhan tahu bahwa hidupnya harus menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi lakukanlah kasih disertai dengan perbuatan baik dan benar, baik di keluarga, di gereja, di tengah lingkungan, di tengah kerja, dimanapun kita berada. Tuhan memberkati, dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini, mampukan kami untuk bisa melakukannya dalam Kristus Yesus. Amin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Tuhan berkati, saudara sekalian. Salam.